Baik, perkenalkan nama saya Margaritis Atila, NIM 1803030007, kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview tugas kedua Sosiologi Politik bab 2 tentang peran negara. Yang pertama, definisi negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Kemudian, memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini berada di dalam perbatasannya. Yang berikut wajib. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dan dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam revolusi yang singkat itu. Kita tidak punya pilihan selain tunduk kepada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Misalnya, seseorang warga negara Amerika Serikat yang berpergian ke Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena ia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Yang berikut monopoli. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekuatan. Dominasi negara terbukti dipagari oleh kemampuan untuk memiliki perintah yang diikuti tanpa perlu menggunakan paksaan. Seperti dijelaskan oleh Michael Mann 1988, ada dua jenis depostik adalah penggunaan kekuasaan. Ada dua jenis kekuatan negara. Yang pertama, depostik adalah penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang diberikan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Yang kedua, kekuatan infrastruktur. Kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengendalikan bidang utama kehidupan tanpa menggunakan kekuatan fisik. Yang berikut, legitimasi. Bagi Weber, jika negara ada yang dikuasai, harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang ada. Namun, gaya yang digunakan harus dikawal atau ditentukan oleh peraturan negara. Di Texas, seseorang diizinkan untuk menggunakan kekuatan mematikan atau untuk melindungi kehidupan seseorang dan di bawah beberapa keadaan, termasuk milik tetangga. Yang kedua, membedakan pemerintah dari negara. Negara bukan entitas tunggal tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tilly dan Scott Paul and Orloff menggambarkan negara sebagai set potensial organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya. Karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai derajat otonomi, mengingatkan bahwa negara bukannya kekuatan yang bersatu. Yang berikut, pemerintah. Negara sering bingung dengan pemerintahan karena yang terakhir berbicara nama adalah Miliband 1993. Pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di sembarang orang momen. Di Amerika Serikat, daya berari bolak-balik antara partai-partai politik dengan orang-orang yang diangkat secara politis menduduki posisi-posisi kekuasaan yang penting. Yang berikut, administrasi. Administrasi adalah bidang yang mengelola urusan negara sehari-hari. Orang-orang yang diangkat secara politis. Departemen-departemen Amerika Serikat seperti negara bagian dan tanah air. Namun secara umum, administrator bukan hanya instrumen pemerintah,
tetapi mereka mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan. Mungkin pengakuan ini adalah beberapa orang pejabat pemerintah memungkinkan pertimbangan politik untuk mempengaruhi orang yang dipilih penunjukan pemerintah non-politis. Yang berikut pengadilan. Scanty 2006 berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah negara hukum dengan aktor politik menggunakan hukum dan pengadilan untuk mematuhi tujuan politik. Pengadilan memiliki dampak besar melalui kebijakan membuat terlepas dari apakah ahli hukum konservatif atau liberal. Yang berikut legislatif atau parliamenter. Miliband mencirikan hubungan antara badan legislatif suatu negara dan administrasinya atau kepala eksekutif sebagai kerjasama dan konflik. Mirip dengan unit pemerintahan pusat pemerintahan, badan legislatif adalah kekuatan independen pusat-pusat yang sering bertentangan dengan kepala eksklusif. Seperti unit subsentral, badan-badan ini juga melayani fungsi komunitas dengan mengartikulasikan kepada negara kebutuhan dan keprihatinan populasi mereka, mewakili dan sebagai tambahan mereka mengonsumsi informasi dari pusat ke pinggiran. Yang berikut, yang ketiga, membedakan bangsa dan negara. Negara diakui sebagai negara bangsa karena ada rasa kebersamaan yang dimiliki bersama dan wilayah geografis yang berbeda yang dikendalikan oleh Undang-Undang Amerika Serikat yang diakui oleh negara bangsa lainnya. Politik sosiologi telah berkontribusi terhadap kebingungan ini dengan terlalu menekankan karakter organisasi negara dengan mengorbankan pentingnya bangsa. Mungkin karena kebangkitan etnis, nasionalisme dan konflik, hanya baru-baru ini sosiologi mengakui pentingnya politik dan nilai ditempatkan pada persepsi bangsa dan warga negara. Yang berikut, nasionalisme. Nasionalisme adalah perspektif atau gaya berpikir citra dunia di inti yang terletak gagasan bangsa yang kami pahami sebagai definisi dari masyarakat secara fundamental, setara dan berdaulat. Dengan sentimen seperti kita rakyat menangkap esensi bangsa, sementara negara dan negara adalah sering dihubungkan suatu rasa kebangsaan dapat secara independen ada di mana tidak ada negara, seperti di Gaza atau Palestina.